Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak terasa ya tahun pelajaran 2021-2022 sudah memasuki semester 2. Itu artinya kita akan sebentar lagi untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan gambaran, memberikan informasi terkait persyaratan dan jalur pendaftaran untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa untuk tahun ajaran 2022-2023 yang insya Allah nanti akan dimulai di bulan Juli 2022, bahwa untuk aturan yang dipergunakan di dalam penerimaan siswa baru ini masih menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Sebagaimana surat edaran yang dikirimkan oleh Kementerian tertanggal 25 Januari ya 2022 ini, surat edaran ini berisi bahwa pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023 ini masih menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 ya tahun 2021. Nah, tentu ini tidak akan jauh berbeda ya penerimaan dengan tahun ini, apabila ini yang dipakai yang menjadi di dasar Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2021. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sekarang saya akan berbicara persyaratan di dalam penerimaan siswa baru. Mulai dari jenjang TK nanti saya akan sampaikan. Mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK ya. Yang pertama ini persyaratan umum ya Bapak Ibu. Untuk jenjang TK ini paling rendah 4 tahun dan paling tinggi usianya 5 tahun. Ini untuk kelompok A. Kemudian untuk kelompok B ini 6 tahun, untuk 5 sampai 6 tahun ya, paling tinggi 6 tahun. Kemudian untuk jenjang SD Bapak Ibu ini 7 tahun ya. Kemudian boleh 6 tahun, tapi ini paling rendah 6 tahun itu tanggal 1 Juli tahun 2022. Kemudian kita lanjut untuk jenjang SMP Bapak Ibu ya, ini berusia paling tinggi 15 tahun per tanggal 1 Juli 2022. Kemudian untuk yang kedua telah menyelesaikan kelas 6 atau bentuk lain yang sederajat. Untuk yang berusia paling tinggi 15 tahun tentu ini harus ditentukan dengan akta kelahiran ya Bapak Ibu. Kemudian telah menyelesaikan kelas 6 ini juga harus dibuktikan juga nanti dengan kepemilikan ijazah. Sama halnya dengan SMK, SMA ya. Ini berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli ya 2022. Kemudian telah menyelesaikan kelas 9 kelas 9 ini ya, SMP atau bentuk lain yang sederajat. Untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu itu dapat ditetapkan tambahan persyaratan ya oleh satuan pendidikan. Jadi ini persyaratan umum ini tidak jauh beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Kita lanjut Bapak Ibu. Jalur pendaftaran ini masih sama ya seperti yang kemarin. Ada yang melalui jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, kemudian jalur prestasi. Jadi ada 4 jalur ya
untuk proses pendaftaran peserta didik baru. Kemudian Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan kembali bahwa untuk jalur zonasi ini untuk jenjang SD paling sedikit 70% ya dari daya tampung sekolah. Kemudian untuk SMP dan SMA ini 50% ya dari daya tampung sekolah. Kemudian kita lanjut untuk jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Ini paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua ini diberi jatah 5% ya dari daya tampung sekolah. Ini untuk menampung para pendatang, biasanya karena orang tuanya bertugas di tempat lain, kemudian bertugas di tempat yang baru, maka ini ada kuota 5% ya dari daya tampung sekolah gitu. Kemudian dilanjut Bapak Ibu untuk jalur prestasi ini tentunya memberi kesempatan kepada anak-anak didik kita ya, kepada murid-murid kita yang berprestasi. Ini pengecualian, artinya diberikan reward ya bagi teman-teman, bagi anak didik kita yang memiliki prestasi. Tentu ini harus dibuktikan dengan dokumen resmi, misalnya seperti piagam atau sertifikat ataupun surat keterangan ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk persyaratan PPDB yang tadi saya sebutkan, barangkali lebih simpelnya ya untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Yang pertama, ini ada dua persyaratan, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum tentu ini harus ada ijazah. Kalau ijazahnya belum keluar, ini bisa menggunakan surat keterangan kelulusan dari sekolah asal. Yang kedua, akte kelahiran. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu, karena akte kelahiran adalah salah satu dokumen resmi kependudukan yang menyatakan kebenaran data dari penduduk tersebut ya. Jadi diharapkan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK semua sudah memiliki akte kelahiran. Kemudian kartu keluarga, ini untuk mencocokkan barangkali ya antara akte kelahiran dengan kartu keluarga. Kami di dinas ya sering sekali menemukan perbedaan data gitu. Kemudian yang kelima, ini buku rapor ya semester 1 sampai semester 5. Mungkin ini untuk SMP, kemudian SMA, SMK ya. Kemudian yang terakhir, persyaratan umum yang terakhir adalah SPTJM dari orang tua, surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua ya. Kemudian ada persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus yang pertama ini surat keterangan domisili dari RT RW bagi afirmasi ini bencana alam. Kemudian kartu program kemiskinan, biasanya ada beberapa siswa ya yang mendaftar sudah memiliki kartu program dari pemerintah seperti PIP seperti ya. Kemudian ada keluarga harapan hidup dan lain-lain. Ini juga bisa menjadi prasyarat nanti dan ditindaklanjuti di jenjang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah surat tugas orang tua dari jalur perpindahan. Jadi orang tua pada saat nanti mendaftarkan anaknya di tempat yang baru karena mendapatkan tugas baru, maka disertakan ya surat tugas orang tua di persyaratan ya. Jadi ini penting karena tadi untuk mengisi alokasi ya, alokasi kuota dari masing-masing jalur begitu. Kemudian yang terakhir adalah piagam atau dokumen pendukung ya dari jalur prestasi. Jadi jangan lupa nanti melampirkan dari jalur prestasi, melampirkan piagam atau dokumen pendukung dari jalur prestasi. Barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini sekedar informasi awal ya untuk
penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membuat pencerahan ya, terutama kepada orang tua siswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.